Uraian selanjutnya tentang sawah, teknologi budidaya padi sawah, lahan basah buatan ini yaitu menyangkut keanekaragaman hayati sawah. Keanekaragaman hayati sawah, sawah merupakan salah satu ekosistem perairan tergenang, sehingga keanekaragaman hayatinya hampir menyerupai ekosistem perairan tergenang lain, seperti danau mungkin, dan rawa air tawar. Keberadaan flora dan fauna sawah umumnya sangat terbatas karena fungsi utama sawah sebagai lahan budidaya tanaman padi. Namun, para petani juga biasanya menanam jenis tanaman lain atau tanaman sekunder untuk meningkatkan produktivitas lahan serta menghindari perkembangan hama. Selain jenis-jenis tumbuhan, para petani juga biasanya membudidayakan beberapa jenis hewan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi nilai ekonomisnya ada ya, misalnya ikan, kepiting, dan udang. Para petani selalu memperhatikan ekosistem sawah secara seksama serta menghilangkan gulma dan hewan pengganggu atau hama tanaman padi. Ironisnya, penggunaan pupuk yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanaman dalam ukuran yang berlebihan justru memacu pertumbuhan gulma, ini pesaingnya, dan beberapa hama tanaman. Penggunaan pestisida untuk tadi melawan atau membunuh pengganggu tadi, untuk membunuh gulma dan hama secara berlebihan juga justru menimbulkan munculnya jenis gulma dan hama lain yang jauh lebih resisten. Jadi untuk periode berikutnya dia udah tahan terhadap pestisida yang digunakan. Kita mulai dari yang pertama, keanekaragaman hayati sawah ini yaitu flora. Tumbuhan utama di sawah adalah padi, Oryza sativa. Di dunia diperkirakan terdapat lebih dari 100.000 varietas padi. Dan khusus untuk Indonesia sendiri diperkirakan memiliki lebih dari 8.000 varietas padi. Tanaman padi merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat tumbuh subur di tanah jenuh air. Tanaman padi dapat tumbuh di daerah tropis dan daerah subtropis pada ketinggian 0 sampai bahkan mencapai 2.500 meter dari permukaan laut. Padi juga dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah, dari yang miskin hara hingga kaya mineral, dengan kondisi pH tanah berkisar antara 3 hingga 10. Tekstur tanah mulai dari berpasir sampai liat, kandungan bahan organik mulai dari 1 sampai 5%, dan kandungan garam mulai dari 0 sampai 1%. Selain padi, di sawah juga hidup tumbuhan air lain yang umumnya bersifat gulma, jadi pesaing ya. Dalam ekosistem sawah diperkirakan terdapat 266 jenis gulma padi. Pesaing gulma dengan padi dapat melenyapkan lebih dari 10% potensi produksi padi. Akibat persaingan dengan gulma ini ya, sampai 10% dari potensi produksi padi. Meski demikian, tidak semua jenis tanaman tumbuhan air ini bersifat merugikan, karena ada beberapa jenis tumbuhan air yang hidup pada relung ekologinya sendiri atau merupakan tanaman sela yang sengaja ditanam manusia untuk dimanfaatkan, baik dikonsumsi sendiri maupun untuk pakan ternak. Tanaman yang hidup dalam ekosistem sawah dan biasa dikonsumsi manusia antara lain kangkung, ada genjer, enceng, semanggi, terus tanaman suket balungan digunakan untuk konsumsi ternak. Nah, ini untuk ternak. Tanaman gulma dan ganggang air juga dapat dimanfaatkan oleh ikan, misalnya nila, tawes sebagai bahan makanan. Pada tahap selanjutnya, hasil ekskresi dari ikan sawah ini berguna sebagai pupuk bagi tanaman padi. Jadi kayak siklus gitu ya. Ikan makan ini, lalu kotoran dari ikan itu bisa menyuburkan lahan padi itu sendiri. Pertumbuhan gulma pada habitat sawah sangat dipengaruhi oleh sistem pengolahan tanah. Misalnya, pemberian pupuk nitrogen yang berlebihan dapat memacu pertumbuhan beberapa jenis gulma seperti semanggi, tumbaran, dan padi burung. Ekosistem sawah memiliki keanekaragaman fauna. Jadi selain flora tadi ada fauna.
Berbagai jenis fauna ini ada yang merupakan penghuni asli habitat sawah dan ada pula yang sengaja diintroduksi oleh manusia untuk keperluan budidaya. Jenis fauna yang biasa ditemukan dalam ekosistem sawah antara lain ikan, amfibi, serangga, reptil, unggas, dan mamalia. Hewan ini sebagian bersifat menguntungkan karena fungsi ekologisnya dan ekonomisnya seperti ikan dan kepiting, namun tidak sedikit juga yang bersifat merugikan karena posisinya sebagai hama seperti wereng coklat. Ikan yang ditemukan di sawah biasanya merupakan jenis ikan sungai yang terbawa aliran air irigasi. Ikan yang hidup di sawah ini memiliki fungsi ekologis sebagai pemakan plankton, tanaman air atau gulma, dan atau serangga hama. Selain itu, ikan juga berfungsi sebagai penghasil pupuk alami melalui feses atau kotorannya yang dihasilkannya. Jenis-jenis ikan yang biasa ditemukan di sawah antara lain sepat siam, kepala timah, sepat rawa, belut juga termasuk, lele, gabus. Di beberapa daerah, ikan sengaja diintroduksi untuk kegiatan bersawah mina padi atau penggabungan budidaya padi dan ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan serta mengendalikan gulma. Beberapa jenis ikan yang terdapat di sawah dan ciri ekologisnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri nanti. Ada macam-macam ini. Tadi ada belut juga masuk ya, lele, gabus yang kita kenal nih. Ada bandeng, ada ikan emas, ikan cupang, kepala timah, sepat siam. Oke, nanti dilihat sendiri. Jenis fauna lain sering ditemukan di sawah adalah amfibi. Amfibi merupakan pengendali hama biologis. Beberapa jenis amfibi juga dapat dijadikan makanan manusia yang bergizi tinggi. Jenis-jenis amfibi yang sering ditemukan di sawah antara lain Rana erythraea, Rana limnocharis, terus ini apa nih? Hilarana colconata, dan Oidogia 5. Keong emas atau Pomacea canaliculatus merupakan salah satu jenis moluska yang sering ditemukan di sawah. Keong emas merupakan hama tanaman padi yang berbahaya karena memakan padi yang baru ditanam dan dapat menghancurkan 50-80% potensi panen. Menjelang tahun 1988, keong emas dianggap hama padi nomor 2 paling berbahaya setelah wereng coklat. Keong emas memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi. Keong muda dapat tumbuh cepat dan hanya memerlukan waktu 3 bulan untuk berkembang biak. Keong emas biasanya melekatkan gumpalan telurnya kurang lebih 20 cm di atas permukaan air, dan setiap gumpalan telur mengandung 400-700 telur. Keong emas juga memiliki penyebaran yang luas. Semula keong ini hanya dikenal di bagian utara Jawa Timur, tapi menjelang tahun 1994, keong ini sudah tersebar luas di sawah-sawah dan lahan-lahan basah lainnya di seluruh Jawa. Ekosistem sawah memiliki keanekaragaman serangga yang cukup tinggi. Menurut hasil penelitian pengelolaan hama terpadu (PHT), di sawah terdapat sekitar 650 jenis arthropoda, di mana 60%-nya merupakan predator dan parasit, 20% merupakan pengurai serta penyaring makanan, dan sisanya 15% merupakan herbivora. Masing-masing jenis serangga ini memiliki peranan ekologis masing-masing, dan tidak sedikit dari mereka merupakan hama bagi tanaman padi. Jenis serangga yang menjadi hama padi antara lain ada ngengat, wereng coklat tadi yang sering disebut, wereng hijau, walang sangit, belalang hijau, sejenis belalang, jangkrik. Serangga-serangga ini dianggap sebagai hama karena mereka memakan bagian tubuh padi sehingga menyebabkan tanaman padi menjadi layu dan mati. Selain itu, wereng hijau juga dianggap sebagai hama berbahaya karena mereka merupakan pembawa virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro atau kekerdilan pada tanaman padi. Nah, ini gambar beberapa jenis serangga hama di sawah. Ini ngengat, yang pertama ini, yang kedua ini masih ngengat penggerek batang, tapi yang C ini ngengat penggerek batang padi bergaris. Ini yang D wereng coklat, yang sering disebut tadi. Nah, ini kawannya satunya wereng hijau. Hama serangga dapat diberantas dengan insektisida, namun hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Insektisida dapat
membunuh hewan lain yang merupakan predator alami hama, menimbulkan pencemaran tanah dan air, serta dapat terakumulasi dalam jaringan tumbuhan tanaman yang subur. Selain itu, penggunaan inseksida secara berlebihan dan terus-menerus juga dapat mendorong munculnya hama serangga lain yang lebih kebal terhadap serangan atau inseksida yang kita gunakan. Pemberantasan hama yang ramah lingkungan adalah pemberantasan hama secara biologis, yaitu memanfaatkan organisme lain yang merupakan predator alami dari hama itu sendiri. Misalnya ini contohnya ini apa nih, laba-laba pemburu yang memangsa wereng dan hama padi berukuran kecil lainnya. Ada kumbang, capung, lipan, kutu air, semut, tumbuhan yang merupakan pemangsa langsung tabuhan yang merupakan pemangsa langsung hama padi. Sebagian besar masyarakat Jawa Barat memberantas hama belalang dengan cara pengasapan. Pengasapan ini dianggap cukup efektif dan aman bagi lingkungan. Pengasapan dilakukan di setiap sudut sawah dengan cara membakar sekam atau kulit padi dicampur daun kering dan belerang. Fauna berikutnya, burung-burung yang hidup di sawah, sebagian berfungsi sebagai pengendali hama serangga dan sebagian lagi merupakan hama bagi tanaman padi itu sendiri. Burung yang berperan dalam pengendalian hama serangga antara lain blekok sawah dan kuntul kerbau. Sedangkan burung yang bersifat hama adalah burung manyar dan pipit yang memakan bulir-bulir padi yang akan dipanen. Burung pengganggu lain yaitu bangau dan tengkek. Pengusiran burung pengganggu dapat dilakukan secara mekanik dengan membuat orang-orangan di tengah sawah serta bunyi-bunyian yang dapat mengusir burung atau dengan merebahkan padi saat menjelang panen. Jenis unggas selain burung yang bisa ditemukan di sawah adalah bebek. Para petani biasanya menggembalakan bebek peliharaannya di sekitar sawah untuk mencari makan. Pakan alami bebek yang biasa ditemukan di sawah seperti rumput muda, cacing, siput, wereng, dan ulat. Di daerah Jawa Barat bahkan dikenal sistem usaha tani parlabek, pare lauk bebek, yang merupakan suatu jenis usaha yang menggabungkan kegiatan penanaman padi dengan kegiatan pemeliharaan ikan dan bebek. Pada sistem usaha parlabek, bebek biasanya dilepas ke pertanaman ketika tanaman padi sudah berdiri kokoh, yakni pada umur 15-21 hari setelah tanam. Hewan mamalia yang biasa ditemukan di ekosistem sawah adalah kerbau, sapi, dan tikus. Kerbau dan sapi biasa digunakan petani untuk membantu saat membajak sawah. Kotoran kerbau dan sapi yang jatuh di lahan sawah pada waktu membajak berguna sebagai pupuk bagi tanaman. Tikus yang ditemukan di sawah adalah hama bagi tanaman padi. Tikus sawah merusak tanaman padi semua fase pertumbuhan dan dapat menyebabkan kerusakan besar jika kerusakan terjadi setelah pembentukan primordia. Sewaktu tikus makan titik tumbuh atau memotong pangkal batang untuk memakan bulir gabah. Nggak ada ini ya tikus. Oke, demikian terkait dengan keanekaragaman hayati sawah. Nanti kita lanjutkan yang terakhir dari bagian ini. Terima kasih.